Radian. Nunduk semua ya, bawah semua ya. Maju dikit dong bang. Nah, Bareng sama Bang Adian aja bang. Ya bareng aja sama Bang Adian kan bareng bang. bang ayo bang. Ya ntar ke partai bang sekalian. Ya kan ini kamu Gak bisa bang, cara di ini dulu. bentar ya bang. Bawah mana? Udah. Ini kita agak maju-maju dikit nih ya. Maaf ya. Agak dapat. Telinga dapat. Bang. Dikit bang. Ini orang terbatas sudah masalahnya. Gimana? Mundur dikit. Bang tadi apa aja lu sampaikan bang ke keluarga bang mungkin. Tadi apa aja yang salah? Tadi yang masuk ke dalam kan terbatas ya. Ini ada Seli. Tadi sampai apa Sel? Oke. Mundur ke bawah dulu. Sorry, aman. Bawah dikit. Iya. Bu maju bu. Bu maju bu. Tidak ada pretensi apapun. Kalau dari Mas Adian, Mas, mungkin apa saja tadi yang Dikit bang, izin bang. sampaikan. Tadi kan karena ruangan terbatas, jadi yang masuk Mbak Seli, Mbak Esti, dan teman-teman yang lain yang nunggu di luar. Tapi pada prinsipnya pertama kita turut berduka. Kekerasan atas nama apapun, untuk tujuan apapun tidak bisa dibenarkan. Artinya bahwa kita berharap proses hukum untuk pelaku, mau siapapun dia, apapun pangkatnya tetap harus ditindaklanjuti. Itu clear? Kamera bang. Mbak, Oh iya. ini kan imbas peristiwa ini kan terjadi karena adanya demonstrasi kepada DPR lah. Ini menanggapi polemik ini DPR sendiri bagaimana? Menurut saya begini, mau karena ada demonstrasi, mau karena ada apapun, segala bentuk kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan. Itu sudah clear gitu. Tidak bisa kita gunakan alasan demonstrasi, maka itu kemudian kita boleh lakukan kekerasan. Tidak boleh. Apapun itu alasannya, tetap berlaku baiklah sama rakyat. Gitu loh. Jangan sampai kemudian alat-alat yang mereka beli dari pajaknya, mobil yang mereka beli dari pajaknya justru digunakan untuk melindas mereka, itu tidak bisa dibenarkan. Saat hari awal-awal demonstrasi itu, kenapa sih nggak ada anggota DPR yang menenangkan atau keluar lah dari parlemen waktu itu? Yang tanggal berapa itu? Kalau ya, yang saya tahu waktu itu ke Badan Aspirasi Masyarakat tidak ada surat masuk untuk bertemu dengan siapa dan berbicara dengan siapa dan tentang apa. Yang hari pertama kan itu ya? Iya. Hari kedua. Yang hari pertama, yang hari kedua, yang buruh. Nah, yang buruh itu saya di Medan. Saya di Medan karena kan kita seringkali ada bentrokan acara ya. Saya di Medan dan ke Badan Aspirasi Masyarakat, saya di Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi begini, saya kalau komisi 5, kalau perburuan itu di komisi 9. Tapi kalau mereka tidak ke komisi perburuhan, mereka ke Badan Aspirasi Masyarakat, harusnya saya dapat suratnya. Kalau kita dapat suratnya, kita mendistribusikan anggota pimpinan untuk bertemu. Tapi nanti kita bisa cek lagi. Di luar dari nggak ada surat bang, kenapa sih nggak ada inisiatif dari anggota parlemen? Ini kan rakyat yang memilih kalian juga. Kenapa nggak menemui agar tidak sampai ada kerusuhan di waktu malam, agar bubar? Kebijakan parlemen itu baiknya kita bicara sama pimpinan parlemen ya. Karena kita ini kan terdistribusi melalui komisi, badan-badan dan sebagainya. Misalnya kemudian ada persoalan terkait dengan tanah, maka itu yang punya kompetensi ya bukan komisi 5 tapi komisi 2.
Nah, siapa yang mendistribusikan itu, ya kita harus bicara pada pimpinan komisi dan pimpinan DPR-nya. Artinya tidak bisa juga kemudian saya dari Komisi 5 merasa paling memahami problem-problem yang di luar dari apa yang kita kerjakan. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada arahan dari Apa? Sebenarnya DPR terbuka untuk masyarakat. Kita punya badan aspirasi masyarakat. Itu menunjukkan bahwa, tapi itu kan baru berjalan 8 bulan, 9 bulan. Artinya bahwa kita membuka diri untuk setiap aspirasi yang disampaikan. Gitu loh. Dan saya menerima dari kemarin itu dari NTT, kita terima yang korban Mekarta, kita terima juga kemudian TNTN, itu juga kita terima, transmigran yang tidak dapat sertifikat kita terima. Tapi memang kita mendistribusikan seluruh, ini kita bicara badan aspirasi masyarakat ya, kita mendistribusikan seluruh masalah itu hari ini berapa, hari ini berapa, hari ini berapa. Artinya kita harus mengatur jadwalnya. Kenapa? Badan aspirasi masyarakat itu terdiri dari semua komisi. Dan seringkali kemudian kita rapat, misalnya komisi lain sedang ada rapat juga. Itulah kita punya kepentingan untuk mendistribusikannya. Walau demikian menurut saya ini tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk membiarkan situasi seperti kemarin terulang. Tapi saya harus menjelaskan posisinya seperti itu. Bang, tapi benar nggak sih Bang, desas-desus kalau sekarang itu banyak orang DPR yang sedang di luar negeri gitu, benar nggak sih Bang itu? ada yang ke Malaysia, Singapura. Gini ya Mbak, saya ini kagak ngerti semua kemana masing-masing anggota DPR. Itu loh, ada mungkin yang di luar negeri, mungkin saja ada. Apa kepentingannya saya tidak tahu. Kalau kemudian saya diminta untuk cari tahu, kayaknya lebih penting cari tahu tentang persoalan yang lain deh. Itu loh. Oke, Mas, Bang, di luar dari ini Bang, berarti kan tidak ada arahan dari pimpinan tadi kan? Kenceng amat sih. Tadi kan ini Bang, harus menunggu arahan. Berarti kan tidak ada arahan dari pimpinan entah Mbak Puan atau bagaimana? Kenapa nggak ada inisiatif? Bukan arahan gini loh. Saya Komisi 5, oke, yang datang misalnya buruh, maka yang punya kewenangan untuk bertemu mereka secara Komisi 9. Yang datang kasus tanah, maka yang punya kewenangan menemui mereka adalah Komisi 2. Yang datang kemudian misalnya kasus petani, maka yang berwenang menemui mereka adalah Komisi 4. Di luar komisi-komisi itu ada namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Tapi karena kita cuma 15 orang kalau tidak salah, maka kita harus membagi setiap pengaduan itu orangnya berapa. Untuk itu memang butuh penjadwalan. Itu loh. Nah, kalau kemudian Mbak Gue mundur dulu dong. Jadi Bu Puan kesini nggak Pak? Saya belum tahu fix-nya kita belum tahu, masih menunggu. Oke. Bu Esti siang ini di depan DPR masih ada masa yang bertahan Bu, gimana komentarnya? Apakah akan ada imbauan dari pimpinan untuk menemui masa itu? Masih ada yang bertahan sampai siang tadi? Apapun itu, tugas kami memang harus mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan tentu kita juga harus melihat situasi. Kami harus pintar-pintar menjaga diri juga untuk bisa memperbaiki kinerja kami. Dan apapun itu, saya mengatakan bahwa saya mohon maaf jika belum mampu menjaga masyarakat secara keseluruhan sehingga terjadi korban. Entah siapapun itu salah siapa, tetapi bagi kami, ketugasan kami harusnya, mungkin kami harus mampu menjaga mereka, menjaga masyarakat sehingga tidak ada korban. Oke, Mbak, mungkin terakhir ada Ini tanggapan terakhir nggak? beneran kan nih? Iya. Ada tanggapan. Sepakatnya terakhir beneran nih. Oke, saya ingin minta tanggapan dari ketiga pihak Anda. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan anggota DPR jangan asal bicara. Begini. Biarlah masing-masing itu rakyat yang menilai. Saya tidak punya hak untuk menghakimi bagaimana orang berbicara dan sebagainya. Tapi kami dari fraksi PDI Perjuangan pasti akan terus belajar. Yang kurang akan kita perbaiki, yang kemudian kita anggap kurang tepat akan kita perbaiki juga. Tapi bagaimana dengan orang di luar kami, saya tidak punya kewenangan mengomentari itu. Kalau Mbak Esti, Evaluasi komunikasi juga Pak. Loh, kita punya tim komunikasi sendiri yang selalu kita matangkan dari waktu ke waktu. Ini yang kedua nih. kalau Mbak Esti menanggapi statement Wapres JK, Ya, saya kira memang kami juga harus selalu introspeksi. kamera Mbak. Bagaimana apa hal yang harus kami perbaiki. Kami juga harus menyadari jika memang masih banyak kekurangan. Kami harus melakukan perbaikan-perbaikan di internal kami. Sekali lagi kami mohon maaf jika masih ada hal-hal yang itu membuat marah masyarakat. Anda sampai menitikkan air mata barusan, kenapa? Ya,
Lu udah nanya udah nambah lo kono. Tapi teman-teman nggak berani ya bang kemarin ngadepin demonstran ke depan. Lu nggak bisa. Hanya di Jakarta yang ada korbannya. Pada saat kami kesini kita juga ada Bang, yang temennya katanya dia provokator gimana yang bang? ada Udah di di SG. bawah provinsi juga di Makassar ada 4 kalau tidak salah yang meninggal, artinya kami berharap ini bisa segera selesai secepatnya, masyarakat juga tidak menjadi korban semakin banyak, dan kita menjaga bagaimana Indonesia lebih baik. Tentu kami sebagai anggota legislatif juga harus menjaga supaya kami bisa bertutur kata, bersikap yang baik, dan berbuat bagaimana berpihak kepada masyarakat. Bongco dikit bongco. Bongco dikit. Udah dikit aja bela sungkawa. Bela sungkawa di dalam seperti apa? Bongco. Teguh. Seperti apa di dalam? Kamera. Bang, ke kamera di sebelah sini. Bang, Bang. kamera. Ngadep kamera. Sebentar aja cus. Bang. Untuk media dulu ya. Untuk media dulu. Media dulu. Saya kira tadi udah banyak dijawabnya. Sedikit aja. Enggak ucapan bela sungkawa aja. Ya, saya datang hari ini bersama dengan rekan-rekan dari fraksi PDI Perjuangan untuk mengucapkan sudah sebentar aja saya Bela sungkawanya bang. Teman-teman siap ya, Bang. Silakan. ya saya bersama teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan hadir di tempat kediaman almarhum Afan Kurniawan dan keluarga untuk menyampaikan pesan yang dalam dari kami yaitu saya sungkawa dalamnya kami turut berduka cita dalamnya atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Sungguh ini suatu peristiwa yang sangat menggenaskan, sangat menyedihkan. Kami berharap bahwa ada proses yang tuntas untuk apa yang sedang terjadi, dan kemudian ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak keamanan juga pihak kepolisian dalam hal untuk penanganan aksi massa, protes dan sebagainya. Semoga kita belajar banyak, termasuk pula tentunya dari sisi Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini menjadi sorotan, bagaimana kami berkomunikasi dan terutama bagaimana kami harus lebih peka lagi untuk menangkap aspirasi dan apa yang diinginkan masyarakat, bagaimana perasaan dari publik ya terhadap apa ya masalah-masalah yang ada sekitar itu. Kami semua harus berbenah diri, memperbaiki diri. Ada pembahasan internal nggak soal hal yang terjadi? Sikap Mas Rik katanya korban juga ibu ini yang meninggal. Soalnya Kompas juga ada pembahasan Tadi internal. saya kira itu ya sudah dijelaskan tadi, tentu ada pembahasan, ada evaluasi. Bang, tanggapan sesama rekan artis yang kemarin sempat